Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wirdadia dengan NIM C1C020148 dari kelas R11 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah penganggaran tentang ramalan penjualan atau analisa tren dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu tentang pengertian peramalan penjualan. Ramalan jualan atau sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Ramalan atau forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Jualan atau sales artinya hasil proses menjual atau yang dijual atau hasil penjualan. Penjualan atau selling artinya itu proses menjual. Dan menjual atau sell artinya itu menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu. Di mana berarti ramalan jualan itu adalah proses meramalkan produk yang dijual dari perusahaan tertentu dan pada saat tertentu. Lanjut ke pengertian analisa tren. Menurut Mariyati, menyatakan tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut tren positif atau tren mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Baik, masuk ke penjelasan metode peramalan penjualan. Metode peramalan penjualan itu ada dua, ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pertama, saya akan menjelaskan metode peramalan penjualan dengan metode yang kualitatif. Satu, itu ada metode pendapat para tenaga penjualan. Metode ini menekankan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang menghasilkan sedikit produk. Yang kedua yaitu ada metode pendapat para manajer. Metode pendapat para manajer divisi penjualan. Metode ini menekankan pertanggungjawaban dari manajer penjualan daerah atau produk. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan dari berbagai ukuran atau skala. Metode ini baik digunakan untuk membuat ramalan jualan jangka pendek serta berguna dalam situasi jumlah pelanggan terbatas. Yang ketiga itu ada metode pendapat juri dari eksekutif. Metode ini menyajikan pertimbangan kombinasi atau pendapat dari eksekutif tingkat atas dalam perusahaan tersebut. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Metode ini mempunyai kelebihan yaitu sederhana, langsung, dan ekonomis. Selanjutnya yang keempat itu ada metode pendapat para pakar. Metode ini menggunakan pertimbangan dari orang yang berpengalaman dan ahli di bidang penjualan untuk meramalkan jualan. Metode ini mudah dilakukan namun hasilnya cenderung bersifat subjektif. Yang terakhir itu ada metode pendapat dari survei konsumen. Metode ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap individu, rumah tangga, perusahaan, departemen, negara,
atau organisasi tertentu. Kelebihan metode ini adalah hasilnya bersifat objektif, akan tetapi hasil tersebut hanya merupakan taksiran mengingat yang diteliti hanya sampel dari keseluruhan target konsumen. Kemudian masuk ke metode peramalan penjualan dengan metode kuantitatif. Yang pertama yaitu ada analisis limit produk, di mana analisis ini berkaitan dengan keputusan mengenai jalur produk baru yang akan diperkenalkan, jalur produk lama yang akan dihapus, serta inovasi dan produk campuran. Yang kedua yaitu ada metode distribusi probabilitas, di mana metode ini dapat digunakan untuk meramalkan jualan dengan cara menaksir variasi produk yang akan dijual, kemudian memilih angka tertentu untuk membuat kelas interval, dan selanjutnya titik tengah dari kelas interval tersebut dipilih sebagai nilai 5 kelas interval masing-masing. Kemudian yang ketiga itu ada analisis tren, di mana analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan. Analisis tren terdiri atas tren garis lurus atau linear, yang terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode momen, dan tren bukan garis lurus yang terdiri dari tren parabola kuadrat dan tren eksponensial atau algoritma. Yang terakhir yaitu ada analisis regresi, di mana metode ini juga termasuk dalam metode statistik untuk meramalkan. Analisis regresi terdiri atas regresi sederhana dan regresi berganda. Baik, selanjutnya masuk ke metode analisa tren. Yang pertama itu ada analisis tren garis lurus, di mana analisis tren garis lurus ini ada dua, yaitu metode kuadrat terkecil dan metode momen. Metode kuadrat terkecil yaitu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linier dari suatu data agar nilai-nilainya dapat diprediksi, yang mana data-data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Yang kedua itu metode momen, di mana metode ini menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Untuk rumusnya mungkin bisa kalian lihat langsung di PPT dan juga ada keterangannya. Lanjut ke metode analisis tren bukan garis lurus. Yang pertama ada tren parabola kuadrat, di mana tren parabola kuadrat adalah tren yang nilai variabel terikat naik atau turun bukan garis lurus atau tidak linear atau terjadi parabola atau melengkung. Persamaan tren parabola kuadrat itu Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Yang kedua itu ada tren eksponensial. Tren eksponensial adalah tren yang nilai variabel bebasnya naik secara berlipat ganda atau bukan garis lurus. Tren ini sering digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk, dapatan nasional, hasil produksi, hasil penjualan, atau kejadian lain yang pertumbuhannya secara geometris berkembang dengan sangat cepat. Persamaan tren eksponensial yaitu Y sama dengan A tambah BX. Lanjut, yang ketiga itu ada tren eksponensial yang diubah. Untuk membuat ramalan penjualan dengan menggunakan tren eksponensial yang diubah, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu K sama dengan Y1 kurang A di mana A itu sama dengan Y2 kurang Y1 per B kuadrat kurang 1. Nah, di mana B kuadrat itu Y3 kurang Y2 per Y2 kurang Y1. Dan di mana Y itu sama dengan K tambah AB X kuadrat. Jadi Y sama dengan K tambah AB kuadrat X. Dan berikut penjelasan tentang kegunaan peramalan penjualan. Yang pertama itu ada membuat perusahaan untuk mampu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di perusahaan. Yang kedua itu mempererat suatu kerjasama tim yang baik.
Yang ketiga, kegunaan peramalan penjualan itu adanya pembuatan berbagai rencana-rencana bisnis yang bisa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk dapat menghasilkan output yang lebih baik. Berikutnya itu ada kegunaan analisis tren. Secara umum, semua anggaran termasuk analisis tren peramalan atau forecasting, anggaran pendapatan atau penjualan, mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasi kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Baik, dari penjelasan semua materi, dapat kita simpulkan bahwa peramalan penjualan atau sales forecasting ialah teknik proyeksi permintaan konsumen yang potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi tertentu juga, yakni sesuatunya berjalan seperti masa lalu. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kekurangan materi. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.